Teman-teman, kembali di sini Nandro Pasaribu. Sekarang kita bicara tentang kemandirian finansial ya. Kemandirian finansial adalah kondisi di mana seseorang mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa tergantung pada orang lain secara finansial. Indah banget ya kalau bisa begini. Lalu apa yang saya dan teman-teman temukan saat ini dalam keseharian kita? Banyak orang yang justru saat ini berada dalam keadaan keterbatasan finansial. Pinjol atau pinjaman online telah merusakkan kehidupan banyak orang Indonesia, mulai dari keretakan rumah tangga, perceraian, bahkan sampai bunuh diri atau pembunuhan. Semua disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat buruk, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa berpikir dengan tenang. Yang ada hanya kemarahan, kekecewaan yang meningkatkan kortisol dalam tubuh, dengan akibat tindakan yang tidak terkontrol. Kekurangan secara ekonomi juga timbul karena banyaknya orang yang terpaksa dihentikan dari pekerjaan karena perusahaan yang bangkrut, yang tidak mungkin menggaji pegawai. Ada PHK besar-besaran ya akhir-akhir ini. Orang-orang yang saya ceritakan tadi adalah mereka yang terjebak dalam situasi di mana keinginan mereka tertahan hanya karena keterbatasan finansial. Mau apa-apa nggak bisa. But frankly speaking, teman-teman, bapak-bapak dan ibu, saya pernah mengalami keterbatasan finansial. Tidak dalam keadaan parah tentu saja, namun cukup bikin hati nggak senang. Maaf. Sebenarnya pada usia 30 atau 50 kami sama sekali tidak mempunyai masalah keuangan. Bahkan terasa sangat berlebihan. Saat pensiun dengan praktek yang makin menurun, barulah kami, terutama saya ya, merasakannya. Kok mau beli barang besar, mikir-mikir dulu. Mau ganti mobil, nanti dulu. Mau bayarnya gimana? Gajinya berapa? Berapa lama? Yes. Kami berdua berada dalam keadaan keterbatasan finansial yang mungkin levelnya masih ringan. Memang kami tidak sampai kekurangan, namun terasa kalau ada pengeluaran besar, kok mikirnya panjang ya. Kemandirian finansial yang pernah saya peroleh teman-teman dan rasakan itu hanyalah kekayaan sementara. Jadi teman-teman, kemandirian finansial sesungguhnya bukan hanya tentang uang semata. Juga ada kebebasan. Kita bicara tentang kebebasan, kebahagiaan di balik kemandirian finansial. Berarti kalau kita bisa mandiri finansial, kita bisa hidup dengan arah yang kita inginkan tanpa khawatir masalah keuangan. Beruntung sekali saya berada dalam sebuah komunitas di mana tujuan bergabung adalah untuk mendapatkan kesehatan demi kesejahteraan dan kehidupan yang sehat optimal. Saya belajar bahwa seseorang bisa dilahirkan dalam keadaan miskin, tapi kalau ia meninggal dalam keadaan miskin itu salah yang amat besar. Mengapa salah besar? Karena manusia dianugerahi potensi yang besar untuk hidup dengan layak. Setiap orang bisa hidup dengan layak, sangat layak dan mandiri, asalkan ia mau bekerja dengan tekun. Jadi orang dengan keterbatasan finansial adalah sesungguhnya mereka yang malas gitu deh, nggak punya tujuan hidup. Filsafat mereka, hidup seperti air mengalir sajalah. Saya pribadi nggak suka filsafat seperti itu. Lalu kan air mengalirnya selalu ke bawah. Nah, tapi ada pula orang yang terbatas finansial, mereka sudah rajin, tapi sayang mereka tidak pernah tahu atau pengetahuan mereka itu sempit atau kecil. Mereka tidak tahu bahwa ada cara untuk bisa hidup lebih baik. Masih ada banyak penyebab lainnya karena rumitnya kehidupan. Namun kedua penyebab utama di atas membuat saya bisa memilih dalam berjuang bersama di komunitas ini. Saya bisa pilih yang rajin tentu saja. Tentu kami akan bekerja dengan orang-orang yang rajin, yang semangat dan punya rasa kebersamaan yang besar untuk sesama. Dengan kemampuan yang masih ada dalam diri saya bertekad untuk terus mengembangkan diri, menyumbangkan pengetahuan, pengalaman saya, supaya orang tidak perlu sampai berada dalam keadaan keterbatasan finansial.
Saya ingin bekerja sama dengan banyak orang untuk mencapai keadaan kemandirian finansial, dan bahkan kalau bisa dan ada semangat yang besar mau bekerja terus bersama, kita bisa mencapai kebebasan finansial. Sampai jumpa.